Kirain sedia kamu. Ini. Oke, halo guys. Jadi hari ini kita ada di Sureko Sustainability and Resilience bersama Kak Bayu dan Kak Luna. Oke, kita di sini mau ngeliat tentang proses komposnya ya. Oke, let's go. Oke, jadi ini kompos boxnya ya. Ini didesain gimana? Jadi ada 3 ini. Yang satu ini untuk sampah yang baru. Jadi kan kalau di Sureko itu kan tiap pagi kita ada gardening tuh. Jadi kita bersih-bersih taman dulu sama food waste itu dimasukinnya ke sini nomor 1. Terus dia akan perlahan-lahan turun. Terus kita ambil dari bawah ini kita pindah ke pupuk sama 2. Terus nomor 2 turun lagi pindah ke pupuk sama 3 sampai dia matang. Nah kemudian hasil dari kompos ini kita nanti pakai buat kebun yang ada di Sureko karena emang mostly kita di sini punya banyak tanaman ya di sini. Oh enggak ada sampah makanan juga, sampah sisa-sisa makanan gitu. Biasanya kita kumpulin terus tiap pagi kita masukin ke sini. Ada nggak ya contohnya loh? Nah, ada buah-buahan. Ada buah naga yang lain-lain. Nah ini adalah biofighter ya. Biofighter itu sekumpulan bakteri itu mix gitu dan saya sebenarnya nggak tahu isinya itu apa karena ini rahasia. Rahasia negara. Ini hasil dari kompos itu? Bukan. Bukan. Ini disemprot itu kompos ini biar dia bisa terdekomposisi. Satu ini kan dia satu liter kayaknya ya. Nah, ini tuh bisa untuk penggunaan household gitu. Terus harganya 200.000 tapi dipakai itu dikit-dikit aja gitu loh kan. Nah, enggak kayak satu kali misalnya nih terus kalian langsung ngomong apa kayak dikeluarin semuanya gitu enggak. Jadi kayak dipakai dikit-dikit aja. Plus ini tuh yang udah kecampur sama air. Jadi nanti yang kalau misalnya emang beli yang didapetin itu adalah yang belum kecampur sama air gitu. Cuma kalau pakai ini perbedaannya apa? Kalau misalnya ini dia buat lebih cepat untuk terdegradasi gitu ya kak ya, lebih cepat terdegradasi. Dan kalau misalnya nggak pakai ini kan biasanya tuh muncul sampah muncul bau gitu kak, karena dia sampah organik kan dari bekas makanan. Tapi kalau misalnya disemprot sama ini dia bisa sangat meminimalisir bau sih itu dan buat prosesnya lebih cepat aja kayak gitu. Karena kalau berdasarkan testi dari yang udah pernah pakai ini terutama di TPST gitu, jauh lebih cepat aja jarak waktu kalau misalnya pakai ini sama nggak pakai ini gitu. Jadi emang better pakai biofighter ini aja supaya cepat terdegradasinya gitu sih. Di tahap kedua dikasih bioaktivator juga? Enggak, pertama aja berarti? Oke. Dan itu nggak mesti ya kayak kita cuma ngisi berapa kali gitu kan. Tapi udah lama nggak dikasih juga. Iya, udah lama nggak dikasih. Soalnya kenapa kita nggak ngasih karena sisa-sisa dari si biofighter itu kayak kita yakini masih ada di dalamnya gitu juga gitu loh. Gitu. Jadi dia bisa bekerja secara otomatis sendiri meskipun nanti ada sampah baru yang masuk seperti itu. Masuk terus ya udah dia akan mencacah si sampah-sampah itu, ya udah tinggal kita masukin ke sini secara otomatis. Di SD pun juga sama, kita nggak tiap hari nyemprot tapi kayak cuma seminggu sekali. Oh, di SD berarti ada juga nih Kak, box untuk Ada, tapi beda desainnya. Oh, desainnya. Kita boleh lihat nggak ke sana? Oke, terima kasih. Oke, kali ini kita ke SD 1 Prerenan. Nah, nggak bikin training. Ayo. Ayo gitu. Ini iya. Ini dia ngolahnya gimana nih Kak? Coba jelasin sedikit. Nah, ini Oke. Ini memang ada 2 gitu ya. Ini sebenarnya biasanya yang dipakai itu cuma 1. Karena nanti setiap hari Jumat kita akan pindahkan yang di sini ke situ. Terus habis itu kita masukin yang baru lagi gitu, sampah makanan tuh masih ada bekasnya tuh. Selagi ada nutrisi dari si sampah makanan kayak donat, kayak daging kayak gitu atau daun bawang sekalipun itu enggak masalah karena nanti justru si sampah-sampah organik kayak si daun-daun gitu malah dia nambah nutrisi setelah terdekomposisi karena dia mengandung nitrogen yang cukup tinggi daripada sampah-sampah makanan pada umumnya.
Ya jujur aku juga kurang bisa melihat mana yang duluan mana yang enggak. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, ini yang lebih dulu jadi nih. Begitu. Bisa dilihat kan bentuknya kayak pasir banget. Iya. Kayak gitu. Itu tuh maksudnya bisa jadi pasir gini emang didiemin aja? Didiemin aja. Oh. Didiemin aja. Nggak perlu kalau skala kecil emang aduknya cuma sekali seminggu aja ya. Iya. Nggak perlu sampai sampai setiap hari kayak yang di TPSD gitu nggak. Jadi untuk pesan-pesannya nih untuk generasi muda, anak SD ke atas gila. SD. Iya. Untuk merawat lingkungan itu gimana sih? Ya karena concern kita emang sampah ya. Bukan cuma sampah sih di Sureko, tapi karena kita ada di tempat sampah sekarang, sebenarnya definisi sampah itu agak rancu ya. Kita tidak bisa menyebut dia sampah itu sebagai akhir, tapi bisa jadi itu adalah sebagai permulaan untuk sesuatu yang berharga yang lebih berguna di masa yang akan datang, seperti itu. Ya itu aja. Itu aja. Iya. Sama tadi kayak ada tagline deh. Sebenarnya di dunia ini nggak ada sampah. Ya sebenarnya di dunia ini nggak ada sampah karena tergantung bagaimana kita melihatnya. Kita bisa memanfaatkannya dengan lebih bijak lagi. Pun begitu ketika dia sudah menjadi sampah, harapan kami semua orang bisa bisa bijak lah ya, bisa bijak untuk mengolahnya, memisahkannya dan memikirkannya lebih jauh. Oke. Sampah itu mungkin tergantung mindset dari orang masing-masing ya, tapi mungkin kalau bisa dilihat dari proses yang Sureko udah jelasin, proses pengolahan sampah itu memang takes time, tapi kami bisa bantu untuk semakin mempercepat proses pengolahan sampah itu dengan mengolah sampah itu sendiri. Oke, sini agak deketan jadi kira musuhan. Jadi nanti kita nextnya mau ke TPST di daerah Mengwi ya. Nah itu pengolahan kompos yang lebih besar, pakai mesin yang lebih besar juga. Nah kalau ini kan yang di SD, yang di Sureko masih skala kecil ya, skala rumahan. Oke, stay tune di video selanjutnya. See you. Jangan lupa follow Koko Social Fund dan Sureko.